Oke, dah on nih. Siang semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mewawancari Pak Joko yang sudah bersedia dengan kami. Perkenalkan diri Pak. Ya, gimana? Perkenalkan diri Bapak sebelumnya. Nama saya KP Joko Siswoyo di Kesatuan Brimob Polda Sumut di Jalan Bayangkara. Alamatnya itu alamat rumah di Desa Serotan. Itu aja mungkin yang bisa saya perkenalkan. Saya silakan Galdi. Jadi inilah yang Bapak yang bersedia dengan kelompok kami. Mari kita mulai dengan wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak, apa alasan Bapak memilih bekerja di bidang hukum? Saya sebetulnya hukum itu kan negara kita itu kan negara hukum. Jadi kalau sesuatu yang masyarakat itu nggak tahu hukum, itu biasanya nggak tertib. Makanya saya kepingin saya itu tertib. Itu aja. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak ini kan sebagai seorang yang bekerja di bidang hukum nih. Nah, menurut Bapak, apa kualitas penting yang harus dimiliki seorang penegak hukum? Ya harus ada lisensi. Kalau misalnya kita sebagai penegak hukum harus ada lisensi. Contohnya kita harus kuliah ya di bagian hukum. Makanya harus ada lisensinya. Contohnya sarjana hukum itu wajib. Kalau misalnya kita itu punya kualifikasi lisensi itu lebih bermanfaat bagi kita juga. Makanya apa yang misalnya permasalahkan masyarakat, kita bisa menengahi pada kalau kita tahu hukum. Kalau nggak tahu hukum kita gimana mau untuk menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ini salah, ini benar, gitu aja. Itu kan kayak dari bidang pendidikan nih kan, Pak. Nah, kalau untuk kayak sifat-sifatnya itu gimana? Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang penegak hukum. Itu yang pertama, jujur, bekerja keras, harus ulet. Udah gitu harus bisa menjadi toladan daripada orang-orang masyarakat yang lainnya, itu aja. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan oleh. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan untuk Bapak Joko. Bapak, selama Bapak bekerja, pernahkah Bapak mengambil keputusan yang sulit atau dalam suatu kasus atau masalah? Ada. Contohnya, Terkadang kita suatu keputusan itu terkadang harus mengesampingkan kepribadian kita, pribadi kita. Sementara kita harus memutuskan inilah yang saya memang harus kita putuskan dengan kemauan kita. Itu aja mungkin. baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menangani atau menyelesaikan keputusan yang sulit sebagai seorang penegak hukum? Yang pertama kita ke agama dulu ya. Terkadang kita kalau istilahnya memutuskan sesuatu masalah hukum, terkadang kita harus sholat istikharah namanya. Kalau di dalam bidang agamanya. Jadi itulah yang memang harus udah gitu masukan-masukan dari teman-teman yang istilahnya pakar-pakar hukum juga. Itu harus kita minta masukan-masukan solusi apa yang memang harus diambil. Itu aja mungkin. Baik Bapak. Ada lagi Bapak? Nggak ada. Pak, terima kasih. Pernah nggak Bapak kayak sampai memilih keputusan tuh kayak berhari-hari gitu? Ya tergantung kapan dia diputuskan. Kalau seandainya diputuskan cepat, ya kita harus ngambil keputusan cepat. Ya itu memang harus cepat sesuatunya. Kita berkoordinasi sama siapa. Kita kan ada lewat telepon, video call, bisa. Jadi buka-buka dulu lagi yang saya memang referensi dari mana? Dari YouTube bisa, dari buku bisa. Mungkin itu aja. Nah, betul nggak? Iya, benar.
Baik, itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Ya Pak, saya akan menanya Pak. Ini Pak, menurut Bapak menurut Bapak apa hal yang paling membanggakan selama Bapak bekerja? Yang paling membanggakan. Iya. Sebetulnya sebagai penegak hukum itu yang membanggakan itu bisa jadi teladan bagi masyarakat. Itu aja yang membanggakan. Jadi ada prestasi itu juga membanggakan. Prestasi kerja ya, masalah kita bagus kerja dalam menangani masalah apa masalah hukum itu mungkin yang lebih membanggakan. Kita bisa memberi contoh sama masyarakat kita itu bagus, itu aja udah membanggakan buat kita, itu aja. Baik. Kemudian ini Pak ada lagi pertanyaan, apa yang Bapak lakukan jika melihat rekan Bapak yang melanggar aturan? Itu memang namanya hukum ya harus ditegakkan, walaupun itu famili kita sekalipun, apalagi rekanan kita. Yang namanya itu kan kalau misalnya aturan itu memang harus dijalankan, nggak bisa nggak. Itu walaupun keluarga kita sendiri, kalau memang misalnya itu harus diaturkan, tegakkan itu, ya memang harus ditegakkan, nggak bisa kita pilih-pilih. Memang sebagian ada, tetapi kalau buat saya sendiri pribadi, itu memang harus ditegakkan. Kalau misalnya ada yang melanggar aturan, ya harus ke ranah hukum juga lagi. Karena ada aturan-aturannya. Kalau memang tindak pidana, mungkin ya disesuaikan. Kalau melanggar aturan, ya disesuaikan. Contohnya kalau di Kesatuan Kepolisian, itu ada yang membidangi, yaitu di Paminal, itu di Propos. Itulah dia. Kalau ada pelanggaran, ya sesuaikan. Di situ ada undang-undangnya juga. Ada peraturan pemerintah juga di situ. Nomor 1, 2, 3 itu ada. Undang-undang nomor 2 ada juga. Tentang apa? Tentang kepolisian itu mungkin. Ya Pak, baik Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, ceritakan saat Bapak berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Gimana? Coba ulangi. Ceritakan saat Bapak berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Oh, kalau kita istilahnya berkomunikasi dengan orang yang berbeda itu sangat bagus sebetulnya. Jadi komunitas itu kan banyak. Terkadang kita ada yang istilahnya yang berbeda itu sangat-sangat ada masukan-masukan dari yang berbeda itu kita bisa berkawan sama orang yang istilahnya latar belakang berbeda, itu lebih bagus. Karena apa? Di situ ada rasa mungkin sosialnya ada, pertemanannya ada. Jadi kita nggak di latar belakang yang misalnya sama itu aja. Jadi komunitas ini sangat penting. Kalau bisa komunitas yang berbeda itu lebih bagus. Apalagi latar belakang yang berbeda. Harus bisa kita melihat latar belakang yang berbeda itu tadi. Biar supaya kita bisa tahu apa sih karena mempengaruhi latar belakang yang berbeda itu pasti mempengaruhi. Itu aja mungkin. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya integritas dalam pekerjaan Bapak? Oh, sangat penting. Kalau integritas itu kan menunjukkan bahwasanya kepimpinan kita itu bagus dalam melaksanakan tugas. Karena integritas itu memang jadi toladan lah buat kami kalau misalnya memang biar supaya kinerja kita itu bagus dari integritas itu tadi. Contohnya apa? Kalau kita misalnya nggak mempunyai integritas, pasti sama pimpinan nggak dinilai. Pada saat kita punya integritas, itulah yang dinilai sama pimpinan. Bisa kita diorbitkan, mungkin menjabat sesuatu yang misalnya memang orang nggak bisa, kita bisa. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh teman saya. Nah, jadi kan itu setelah ini mereka tanya-tanya, banyak tugas-tugas yang Bapak jalanin kan. Nah, di tugas-tugas itu kayak mana Bapak menanganinya? Bapak merasa keberatan nggak kayak itu sampai kali terlalu banyak gitu? Oh, masalah itu memang sudah kalau kita seandainya sudah bekerja di penegak hukum, kita harus siap. Harus siap karena sudah di situ. Kalau misalnya belum, ya itu memang belum siap berarti. Kalau kita udah kerja di situ memang harus siap. Apalagi pekerjaan yang misalnya memberatkan. Kemana pergi kerja di mana, umpama kalau kami kan terkadang ada yang namanya itu kerja di luar daerah. Ya kita harus siap. Di situ sudah ada angket.
Nah, angketnya itu di situ bersedia ditempatkan di mana saja, kerja di mana saja. Nah, itulah yang memang misalnya memang harus kita udah kontrak kerja itu namanya. Ya kita harus siap mau nggak mau. Kita kalau misalnya memang kita nggak bisa harus belajar. Nggak bisa enggak. Nah itu kalau beban kerjaan yang terlalu banyak itu ya memang udah resiko dari kita ya itu memang harus dihadapi gitu loh. Ya. Kan tadi Bapak bilang kan, jadi kalau misalnya penempatan di mana saya itu termasuk beban nggak Pak? Ya itu beban ninggalkan keluarga, ya kan? Nah, udah gitu ninggalkan anak, istri, family, kawan-kawan. Ya itu memang beban juga, tapi harus kita hadapi. Itulah namanya tantangan tugas. Itu supaya apa? Luar lingkup kita biar supaya besar, nggak di situ-situ aja. Kalau kita kerja di situ-situ aja, yang kemungkinan besar ruang lingkupnya nggak besar, nggak tahu mana-mana. Umpama di sini aja, ini aja ruang lingkupnya kan kecil. Tapi kalau kita udah tugas di tempat yang lain, tapi ruang lingkup kita lebih besar. Jelas ya? Nah, kalau misalnya nih dia tidak bersedia untuk ditempatkan di situ, gimana Pak? Apakah dia langsung dipecat atau gimana? Ya itu enggak. Kalau misalnya nggak bersedia ditempatkan di mana saja, Iya Pak. ya nggak boleh gitu. Itu bukan dipecat, tidak. Cuman nggak dikasih. Ya memang harus dijalani. Kalau memang misalnya itu dia harus dijalani. Keberatan itu 8 hari kerja. Baru ngajukan keberatan. Itu ada peraturannya. Aturan itu dia harus 8 hari kerja baru bisa ngajukan keberatan. Itu pun kalau dikasih. Oke Pak. Nah, Pak, kalau misalnya nih kan, Bapak disuruh tugas di daerah ini nih. Bapak milih ninggalkan keluarga Bapak atau Bapak ajak keluarga Bapak ke daerah itu? Ya keluarga harus diajak. Kalau istilahnya keluarga kita umpama istri, kalau kerjanya di mana ya harus kita ajak. Karena kalau kita kerja ini harus didukung sama keluarga kan. Itu harus diajak, nggak bisa enggak. Karena biar supaya tidak macam-macam. Iya benar. Tapi kan kadang ada yang milih buat ninggalin keluarga gitu kan Pak. Soalnya makanya jadi Bapak milih ajak keluarga Bapak. Kalau nggak itu nanti biar supaya persepsi yang tidak. Iya. Ya supaya nggak foto. Nah, apa sih? Makasih ya Pak. Nah, jadi inilah hasil wawancara kami dengan Pak Joko yang bersedia dengan kelompok kami. Terima kasih.